Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azman SS MA selaku penggiat budaya Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini memang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, ditempatkan di Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan juga amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terkait dengan pemajuan kebudayaan dan juga cagar budaya. Kira-kira begitu nih, Bang. Kalau berbicara terkait dengan kebudayaan di Aceh Tengah, saya pikir harus ada perluasan mindset kita gitu, perluasan mindset, perluasan cakupan pandangan kita terkait apa yang sudah kita pahami selama ini, bahwa kebudayaan itu identik dengan tari, identik dengan nyanyi, identik dengan musik begitu ya. Itu yang sudah kita umum difahami oleh masyarakat luas. Padahal kalau kita telisik dan juga kita dalami lebih jauh sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi itu, bahwa kebudayaan di mana saja nih di seluruh Indonesia itu sudah betul-betul berarti sudah digodok nih, karena sudah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Berarti secara umum di Indonesia itu sudah berlaku harusnya seperti itu, bahwa pemahaman terkait dengan kebudayaan itu harus menyeluruh, yaitu ada 10 objek pemajuan kebudayaan dan ditambah dengan satu lagi yaitu cagar budaya. Apa saja OPK, kami menyebutnya OPK ya, objek pemajuan kebudayaan itu. Yang pertama itu bahasa. Nah, bahasa ini juga kalau digali itu sudah banyak sekali ya, banyak sekali turunannya. Yang bahasa ini kalau secara institusi kita sudah ada ini di Provinsi Aceh itu ada Balai Bahasa namanya. Balai Bahasa ada berarti lembaga yang menaungi, yang kemudian concern untuk menangani bahasa begitu. Bahasa. Tinggal nanti kita bisa breakdown apa saja kemudian yang menjadi tupoksi mereka dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian bahasa. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip. Ini termasuk di Aceh ya, di Provinsi Aceh khususnya, manuskrip ini masih belum menjadi prioritas daripada pemerintah Provinsi Aceh sendiri. Termasuk apalagi di Aceh Tengah, di Kabupaten Aceh Tengah, manuskrip ini masih belum memiliki tempat yang memadai di pemerintahan khususnya. Apalagi non jauh di sana ada masyarakat gitu. Mungkin kalau kita telisik lebih jauh, kita dalami lebih jauh, kita lacak lebih jauh, mungkin manuskrip ini di Kabupaten Aceh Tengah itu banyak begitu di masyarakat posisinya, tapi karena memang pemahaman terkait dengan manuskrip itu sendiri di SDM pemerintahnya sendiri masih belum begitu menjadi umum gitu ya, sehingga ya mungkin pelacakan terkait dengan manuskrip, pengumpulan manuskrip itu masih belum upaya pengumpulan itu belum ada dilakukan begitu. Udah ada representasi dari adat istiadat. Dan saya pikir kalau kemudian terkait dengan adat istiadat ini, sudah cukup banyak gitu ya kajian yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Majelis Adat Gayo ini. Meskipun tentu banyak juga yang masih belum diteliti, kemudian dikaji lebih dalam terkait dengan adat istiadat ini. Kita pun
dalam konteks penggiat budaya terus berkomunikasi dengan bapak-bapak dan ama-ama kita yang berada di majelis adat dalam rangka sebenarnya memastikan pengkajian dan juga pengumpulan informasi dan dokumen terkait dengan adat istiadat itu senantiasa terus kemudian dilakukan, karena kita tadi itu ya, apalagi kalau bicara dengan generasi muda sekarang, ya adat itu semacam apa ya, mungkin dirasa mungkin sebagai penghambat kah, atau sehingga ini saya pikir PR kita bersama, dan saya sangat respect sekali dengan Unsam yang sudah ini sangat apresiasi saya terhadap Unsam yang mulai kemudian melakukan pelacakan seperti ini, lalu kemudian nanti dibawa ke ranah kampus untuk dijadikan misalnya mata kuliah, karena ini itu sangat bagus sebenarnya, karena basisnya dari masyarakat kan, basisnya dari masyarakat, kemudian dikumpulkan, diformulasikan, nanti kemudian dijadikan sebagai bahan ajar atau mata kuliah. Ini sangat luar biasa, saya apresiasi sekali. Selanjutnya terkait dengan ritus, ritual khusus dalam masyarakat. Ini nih, ritual khusus dalam masyarakat. Apalagi ini di Aceh Tengah ini, khususnya di Aceh Tengah. Nanti kalau di Bener Meriah juga bisa Bang Rahman ketemu dengan penggiat budaya di Bener Meriah, dan namanya teman saya juga. Ritus ini sesungguhnya potensi di ritual khusus ini ya banyak sekali gitu, banyak sekali, tapi sudah jarang dilakukan. Baru-baru ini salah satu contoh ritus yang kembali dilaksanakan ketika semacam penobatan raja ya. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Munirin Nirejo. Jadi ada prosesi ritual khusus, misal kayak Munirin itu memandikan raja. Jadi kemarin yang sudah terpilih ini, bupati yang sudah terpilih ini dibawa ke satu tempat sungai yang airnya sangat dingin sekali, dibawa ke sana, lalu kemudian dimandikan, dan di sanalah banyak sekali ritualnya ya. Ada ritual pesejuk, kemudian mungkin ada doa-doa tertentu, mantra-mantra tertentu yang disampaikan oleh para pelaku-pelaku ritus ini. Kalau ada juga turun mandi itu juga ada juga ritus di sini berkaitan dengan turun mandi. Kemudian dengan khitan juga ada ritualnya. Kemudian termasuk dengan perkawinan juga ada ritual khususnya. Megang kalau di kita secara umum di Aceh ya udah biasa lah memang ya kalau megang. Dulu di kita juga ada ritual khususnya. Kemudian membangun rumah tadi ada juga ritual khususnya. Termasuk tadi mulongom niumah, meresmikan rumah tadi itu ada ritusnya. Kemudian kenduri ulunwe, ini juga ada ritual. Banyak ya potensi ritus itu yang sempat kami catat itu ada 19. Ada 19. Dan itu tadi mungkin hanya ada beberapa lagi yang memang betul-betul dijalankan gitu, dilaksanakan dalam masyarakat. Dan mungkin kalau kita bicara kearifan lokal dan orang leluhur kita menciptakan itu kan sebenarnya tidak mudah, dan di sana pasti terdapat makna-makna tertentu, nasihat-nasihat tertentu, kearifan-kearifan tertentu yang sebenarnya membaikkan kehidupan kita gitu. Dan karena memang sudah jarang diangkat, maka kalau kemudian tidak dilakukan sebagaimana yang dilakukan misalnya oleh Unsam ini, maka mungkin hari bertambah hari, bulan tambah bulan, bisa jadi kearifan lokal ini hilang satu persatu begitu. Maka saya kembali lagi, saya sangat apresiasi kepada Unsam gitu. Oke, selanjutnya ada pengetahuan tradisional. Waduh, kalau pengetahuan tradisional ini banyak sekali.
di Gayo pengetahuan tradisional banyak sekali di bidang makanan kuliner gitu. Kuliner itu banyak sekali. Ada masamjing, ada kemudian namanya cecah rios, ada kemudian namanya rericak, ada gegabur, ada pede, ada krasipen, ada gutel, ada cecah wing, ada cecah agor, ada cecah bajik, makanan pokoknya lepat, banyak sekali makanan. Dan untuk sementara sampai hari ini, dari mungkin ratusan potensi pengetahuan tradisional di bidang kuliner, hanya baru satu yang tersertifikasi WBTB, warisan budaya tak benda. Berarti itu sudah diberikan sertifikat oleh Kemendikbud bahwa gutel itu adalah terregistrasi atas nama Kabupaten Aceh Tengah, dan itu berarti milik kearifan lokal Kabupaten Aceh Tengah. Tidak bisa diklaim oleh kabupaten lain. Baru satu. Dari yang saya sebutkan tadi itu, yang itu masih banyak lagi. Baru satu yang tersertifikat warisan budaya tak benda. Itu baru kuliner gitu. Belum lagi yang lain-lain seperti menganyam ya, munayu kalau bahasanya di sini, menganyam, kemudian obat-obatan, banyak sekali lah kalau pengetahuan tradisional ini betul-betul sangat banyak sekali. Kita termasuk misal nih, tadi obat-obatan ada, kemudian ada kalau di pakaian juga ada. Kita mengenal namanya kerawang ini ya, yang ini ya, kain kerawang. Itu bagian dari pengetahuan tradisional. Leluhur kita dahulu sudah bisa membuat seperti itu adalah sebuah capaian yang sangat luar biasa gitu. Kemudian pengetahuan tradisional di sini ada disebut nangkamugule, menangkap ikan. Jadi menangkap ikan itu ada pengetahuan tradisional yang disebut di sini tuh munyekot, kemudian ada muneldik, kemudian ada mudoran, ada mujele, ngadut, mubatur, mugege, dedesen, cangkulen, nekik. Ini di bagian menangkap ikan gitu. Pengetahuan tradisional leluhur kita berkaitan dengan menangkap ikan. Kemudian tradisi pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan bersawah, di dalam bahasa kita disebut dengan brume. Ini banyak juga nih. Ada muger gesrak, ada nos penyemen, ada mubelah, ada nerlis, ada mudue, matal, nyerde, mujergut semi, nomang, mulamut, munebes patal, mulamut kedua. Kemudian ada mumio, nos ladang, noling, mubenuh, nejik, nangin, noyuh. Kemudian mujemur rom, nuturom, kejurun belang. Banyak sekali, itu baru berkaitan dengan bersawah gitu, bersawah. Dan kalau kita kita breakdown itu banyak sekali kalau berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Selanjutnya, agar tidak terlalu panjang, teknologi tradisional. Teknologi tradisional ini di Gayo, dataran tinggi Gayo juga karena memang zaman terus berkembang kan, globalisasi kemudian menjadi keniscayaan terjadi dalam masyarakat kita, ya tentu alat-alat pengetahuan teknologi tradisional itu secara otomatis kalau kemudian ini tidak betul-betul diberdayakan dan dimanfaatkan kekayaan kearifan lokal oleh pemerintah daerah khususnya, oleh masyarakat Aceh Tengah khususnya, dan Provinsi Aceh pada umumnya, maka ya mungkin dia potensi itu tadi akan terus menghilang. Padahal dari
dari sisi fungsi mungkin ada yang masih relevan dengan penggunaannya hingga sekarang, tapi mungkin jauh lebih banyak mungkin yang mungkin sudah tidak secara murni fungsinya bisa dimanfaatkan lagi sekarang. Misal contoh misalnya serampang. Serampang itu tombak untuk, ini teknologi tradisional ya, untuk ya menombak ikan di danau ini. Jadi dibuat ada 5 mata besi begitu ya. Nanti gagangnya dibuat dari bambu kecil itu. Nah, ada ikan di pinggir danau, entah itu ikan bawal, entah itu ikan mujahir dan lain sebagainya, itu ditombak begitu, menggunakan itu. Ini teknologi tradisional yang secara adat istiadat, secara lingkungan sangat bagus sesungguhnya. Kenapa? Karena dia tidak terdapat upaya-upaya pencemaran terhadap lingkungan. Tidak terdapat upaya-upaya perusakan terhadap lingkungan. Lain cerita kalau kemudian misalnya penangkapan ikan itu sudah dilakukan misalnya seperti sekarang. Teknologinya sekarang gitu, ada namanya pukat harimau ya. Ada kemudian namanya disetrum gitu ya, disetrum. Nah, ini kan menjadi satu sisi ia mendapatkan ikan yang ada di danau gitu, tapi di sisi yang lain ya juga merusak gitu, bibit-bibit yang masih kecil gitu, ikannya itu juga ikut mati karena misalnya ada pukat harimau tadi atau kemudian ada penyetruman. Dan ini banyak sekali ya teknologi tradisional yang mungkin tadi tuh masih ada yang relevan digunakan sampai sekarang, tapi sudah sedikit ya. Ada seruwe, ini teknologi juga, seruwe ini juga penangkap ikan, ada rebetik juga penangkap ikan, ada tangil, penyangkulan, kekal, nongel. Nongel ini alat pembayok sawah menggunakan kuda dulu, menggunakan kuda. Kalau sekarang udah tergantikan fungsinya dengan traktor gitu ya. Kemudian ada munor, kemudian ada ceras, ada serde, ada getih, ada tetakut, ada jangkat, benyang, ada sekitar 28 yang tercatat di sini terkait dengan teknologi tradisional. Dan saya sangat yakin dan percaya masih banyak sebenarnya yang lain yang belum kita himpun di sini. Ini yang ke-7 ini, yang ke-8 nah barulah seni. Tadi teknologi tradisional. Yang seni ini ya Bang Rahman saya pikir juga sudah mengenal ya tradisi berkesenian di Aceh Tengah, di Gayo itu ya banyak sekali ragamnya, khususnya sesungguhnya berkaitan dengan seni tari dan juga seni sastra. Seni tari banyak, ada tari guel, ada tari resam berume, kemudian ada tari munalo, kemudian ada ada tuak kukur, kemudian ada tari sining. Banyak ya kalau seni tari ini ya. Kemudian ada didong juga. Nah, ini berkaitan dengan seni. Musik juga sebenarnya masih dalam subnya seni. Kalau dari sisi musik, kemarin kita ada salah satu teman kami di Pusat Studi Kebudayaan Gayo dari Jakarta pernah melakukan Zoom meeting terkait dengan alat musik di Gayo itu. Kalau tidak salah kemarin dihimpun oleh salah seorang peneliti yang bernama Muazzin dari desa yang bernama Rolatong. Itu ada sekitar 47 atau 48 kemarin disebutkan alat musik asli dari Gayo nih, dari Gayo. Dan saat ini tidak semua yang dari 47-48 itu masih dikenal gitu oleh masyarakat Gayo itu sendiri. Dan
Dan ini potensi seni, alat-alat musik itu bagian dari seni juga, itu juga sangat banyak gitu. Kalau yang lain-lain gitu ya, seni sastra, wah, banyak sekali gitu. Didong itu bagian dari seni sastra, didong. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan pertemuan dengan Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan seni didong. Didong ini mungkin sudah sering didengar oleh Bang Rahman. Sekarang ada 85 grup didong di Kabupaten Aceh Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah saja. Sebenarnya di Kabupaten Benar Meriah pasti ada juga. Jadi 85 ini dalam setiap grup itu seperti grup misalnya Kemara Bojang itu dari desa namanya Kung di Kecamatan Begasing. Itu satu tokoh mengarang yang dibukukan ya, yang dia sudah bukukan itu ada 120 karangannya gitu. Satu orang. Dia Ceh gitu. Dia Cehnya, katanya pengarangnya, kemudian juga dia bisa sekaligus sebagai pelantun dari karangan itu gitu. Itu baru satu Ceh gitu. Dan biasanya dalam setiap grup itu umumnya ada 3 Ceh gitu. Kalau dalam didong ada 3 Ceh, dan dari yang saya ada itu dari 1942 itu mereka sudah melakukan didong gitu. Seni didong 1942. Bayangkan aja ya gitu ya, di generasi pertama sudah per orang aja 100 aja lah gitu. Kalau misalnya 3 orang dapat 100 gitu, 300 gitu. Per grup, per generasi. Kalau kemudian ada 3 generasi sampai sekarang, udah berarti satu grup itu mungkin ada sekitar bisa 900 karangan karya sastra dalam bentuk didong itu. 900 kalikan 85 grup. Berapa kira-kira tumpukan karya sastra yang ada di Kabupaten Aceh Tengah? Dan pernah disampaikan seperti Cehnya grup Kemara tadi itu, namanya Saligobal, mungkin tahu Bang Rahman, Saligobal. Dia itu mengarang karya sastra terpanjang kedua seluruh Indonesia. Saya ini belum sempat menanyakan siapa yang nomor 1. Beliau mengarang karya sastra itu nomor 2 terpanjang seluruh Indonesia. Artinya bumi sastra itu, bumi gaya itu adalah bumi sastra, bumi seni sastra. Dan tidak hanya didong gitu. Kalau bicara terkait dengan karya sastra, ada kekitikan, ada melengkan gitu ya, ada ure-ure, ada tengkeh, ada ada sair gitu. Banyak sekali dalam sisi seni ini. Itu yang nomor 8. Yang ke-9 bahasa. Dari sisi bahasa kemarin sudah kita identifikasi, ada yang utama ini kalau di Kabupaten Aceh Tengah ada bahasa Gayo. Ini penggunaan bahasa. Ragamnya nih. Yang kedua di sini ada bahasa Aceh. Kemudian bahasa Jawa, ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Cina. Itu yang yang eksis gitu ya di Kabupaten Aceh Tengah, dan beragam ini penggunanya. Tentu karena memang di sini mayoritas masyarakatnya adalah Gayo, ya penutur bahasa Gayo yang lebih banyak. Kemudian penutur bahasa Aceh juga sangat banyak, dan juga Jawa karena memang di masanya era Soeharto kan ada terjadi transmigrasi ya dari Pulau Jawa ke sini. Dari sisi bahasa. Kemudian selain bahasa. Nah, terkait dengan bahasa. Dan ini sebenarnya sebenarnya menjadi PR kita bersama terkait dengan bahasa. Ada namanya Dr. Dardanila. Dia peneliti bahasa, peneliti budaya di salah satu universitas di
di Sumatera Utara. Dia menyampaikan bahwa bahasa Gayo kalau kemudian tidak ada upaya untuk perlindungan dan pelestarian, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan bahasa Gayo itu akan hilang. Bahasa Gayo itu akan hilang. Jadi kemarin kami berdiskusi dalam forum yang tadi saya sebut, forum Gayo Serumpun tadi itu, ada 6 kabupaten, termasuk di sana adalah Aceh Tamiang. Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman di Aceh Tamiang, penggiat budaya Tamiang, menyampaikan, Bang, itu berlaku Bang di seluruh provinsi kita Bang. Abang mungkin menyampaikan bahasa Gayo itu akan hilang 30 tahun ke depan gitu. Tapi kami di saat ini, Tamiang, bahasa Tamiang itu udah hilang sekarang Bang. Udah hilang kami sekarang Bang. Kalau Gayo mungkin masih 30 tahun ke depan Bang. Kami saat ini bahasa Tamiang udah hilang. Berarti sudah terancam punah gitu. Terancam punah. Dan saya pikir ada kita berapa ya? Ada 8 ya. Ada 8 entitas suku yang ada di Provinsi Aceh juga mungkin mengalami hal yang sama gitu. Mengalami hal yang sama, kerentanan terhadap eksistensi bahasa kita, bahasa ibu kita masing-masing ini gitu. Maka perlu ada upaya. Sekali lagi saya sangat apresiasi terhadap Unsam untuk melacak ini terus. Selanjutnya bahasa. Setelah bahasa, potensi kita ada permainan rakyat. Permainan rakyat di di Kabupaten Aceh Tengah banyak sekali permainan rakyat. Banyak ya, kalau di sini ada berapa ini ya, permainan rakyat ini ada 20 berapa nih? 47 permainan rakyat, 47 item. Dan beberapa waktu yang lalu ada program dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kemendikbudristek. Mereka memberikan modal sekitar 50 juta kepada desa, namanya Daya Desa namanya, pendamping kebudayaan desa, untuk memodali satu kampung gitu, suatu desa, untuk membangkitkan potensi kesenian, kemudian adat istiadat, kemudian resam yang ada di desa tersebut. Nah, kebetulan kemarin di Kabupaten Aceh Tengah kita terpilih ada 3 desa. Salah satunya adalah di desa Tueren, di di pinggir danau juga. Yang di sana masih kental juga dengan adat istiadat dan juga seni budayanya. Yang kemarin kita angkat di desa Tueren itu adalah tadi kembali kepada permainan rakyat. Salah satu yang kita angkat kemarin adalah permainan gegiritan. Gegiritan ini dia menggunakan alat-alat yang memang tidak ada sama sekali alat modern gitu. Yang murni dari alam gitu. Diambil dari kayu, dari bambu, kemudian dibuat. Dan itu ketika disuguhkan kepada anak-anak yang berusia kelas 2, kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, itu sangat luar biasa, Bang. Mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti acara itu, mengikuti perlombaan permainan gegirit, permainan rakyat itu, permainan gegiritan itu, Bang. Terlihat, Bang, terasa sekali. Saya pikir itu adalah sebuah potensi besar gitu. Dalam konteks pariwisata juga bisa sesungguhnya dimanfaatkan. Nanti misal ada datang orang, misalnya turis ke desa Tueren gitu, terus bisa menyuguhkan gitu ya paket wisata untuk gegiritan gitu, bisa dinikmati yang untuk anak-anak, kemudian orang dewasa, tinggal nanti bentuknya kemudian dan ukurannya kemudian disesuaikan gitu. Dan ini sangat menarik gitu. Saya pun mencoba, ini permainan ini luar biasa gitu, bagus sekali. Kemudian selanjutnya yang ke-10 ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional juga banyak ya. Hampir-hampir sama dengan permainan rakyat. Olahraga tradisional ya, permainan rakyat itu lebih kepada olah rasa sih sebenarnya kalau permainan ini. Kalau olahraga tradisional, kalau permainan rakyat olah rasa, kalau olahraga tradisional olahraga. Jadi lebih menggunakan fisik lagi gitu. Misal pacuan kuda
Cuan kuda tradisional biasanya di Helat nih. Biasanya kalau tidak pandemi itu ada 2 kali gitu dalam setahun itu. Biasanya dalam rangka memperingati HUT 17 ini biasanya ada itu. Banyak ya kalau yang olahraga tradisional ada pacu kuda, ada adu perahu, ada adu menawe, adu tanyorulu, ada bertetanyoran. Wah, di sini ada jumlahnya itu Bang, ada 41. Ada 41. Ada 41 terkait dengan olahraga tradisional. Yang terakhir, cagar budaya. Cagar budaya. Potensi cagar budaya di Kabupaten Aceh Tengah itu kemarin yang kita himpun di sini itu ada 47 jumlahnya yang sudah memiliki yang sudah menjadi cagar budaya bersertifikat itu ada 5. Ada 5. Satu, yang pertama ada di sini, dekat sini nih, Masjid Tua Kebayakan namanya. Itu udah ada sertifikat dari Kemendikbud dulu tahun 2011. Kemudian yang kedua ada cagar budaya, ini berupa bangunan ya masjidnya. Yang kedua ada juga masjid namanya di Desa Rawi, namanya Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim itu menurut sejarahnya dibangun 1920-an. Dan itu masih ada sampai sekarang, masih digunakan oleh masyarakat sampai sekarang gitu. Dan itu sangat bersejarah sekali. Sangat bersejarah. Masih ada sampai sekarang dan itu juga sudah bersertifikat sejak 2011. Selanjutnya ada yang ketiga ada cagar budaya dalam kategori bangunan juga namanya Rumah Pituruang Rejo Balontara di Tueren. Itu rumah raja lah ya, rumah raja dulu di Desa Tueren tadi itu. Tapi dia disebut Rumah Pituruang karena ada yang menyebutnya karena memang 7 ruangannya, ada yang kemudian menyebutnya karena ada rasukan-rasukan tertentu di atapnya, kemudian yang berjumlah 7 sehingga kemudian disebut sebagai rumah pitu ya. Pitu itu 7 gitu, 7 ruangan gitu. Itu 3. Yang keempat ada situs yang terbaru nih, Loyang Mendali. Situs Loyang Mendali. Situs Loyang Mendali ini dulu tim Balai Arkeologi Sumatera Utara itu sejak 2007 sudah melakukan pelacakan informasi permulaan ke sana, lalu kemudian 2009 mereka melakukan penelitian berupa eksplorasi, ekskavasi gitu ya, penggalian terhadap potensi yang diduga di sana terdapat ada potensi arkeologis begitu, sehingga dilakukan sampai kemarin Mei 2021 kemarin sebagaimana mungkin sudah Bang mantau terkait dengan temuan besar itu, yang potensi cagar budaya itu sangat luar biasa. Di sana ditemukan ada potensi arkeologis berupa tulang belulang, ada tembikar, kemudian ada juga abu pembakaran yang usianya yang paling tua disebutkan oleh Balar itu adalah 8.430 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi kalau dirunut-runut dengan sejarah mungkin ya sebelum masa Firaun lah ini. Dan dijelaskan dari Balar itu bahwa migrasi manusia ini berasal dari ada 2 gelombang katanya, ada gelombang pertama mereka menyebutnya sebagai yang kategori Austromelanesoid. Itu perawakan mereka seperti orang Papua katanya, berambut keriting, kemudian berkulit hitam gitu. Itu generasi awal yang datang mungkin 8.000 atau 7.000 tahun yang lalu gitu. Ini ilmiah gitu. Terus yang kedua, gelombang kedua ada namanya suku bangsa yang mereka sebut sebagai ras Mongoloid gitu. Ras Mongoloid mungkin yang sampai sekarang kita memiliki ciri-ciri fisik mirip dengan ras Mongoloid gitu. Mongoloid. Itu gelombang kedua yang kemudian datang setelah ras tadi itu, Austromelanesoid tadi itu. Dan itu diteliti secara ilmiah.
Yang ini yang spektakuler nih. Yang spektakuler adalah situs loyang Mendale dan juga situs loyang Ujung Karang yang kelima itu. Ujung Karang itu juga nggak begitu jauh dari Mendale, dan di sana juga terdapat potensi ditemukan ya kerangka-kerangka manusia. Mungkin Bang Rahman juga sudah ke sana. Kerangka manusia itu sejak 2009 itu dilakukan ekskavasi itu, kalau dikumpulkan mereka menyebut sudah ada sekitar, kalau dirangkai gitu utuh itu ada sekitar sudah 20 kerangka manusia yang ditemukan dengan beragam umur, usia. Ada yang berumur 3.500 tahun yang lalu, ada yang berumur 2.000 tahun yang lalu, ada yang tadi 7.500 tahun yang lalu, ada yang berumur 1.000 tahun yang lalu, dan beragam gitu kerangka manusia itu. Dan itu sudah ilmiah, penelitian arkeologis ilmiah, dan itu bisa kita akses, informasi itu bisa kita akses terkait dengan dua ini. Ada dalam buku yang disebut sebagai, judulnya ada Merangkai Identitas Gayo. Kemudian kalau mendalami lebih jauh lagi, ada banyak informasi tulisan terkait dengan situs loyang Mendale dan Ujung Karang ini di website yang bernama www.balaiarkeologi perpusbalarsumut.co.id. Kemudian ada juga di website www.sangkakala.com. Ini juga websitenya mereka dari Balar. Dan ini menurut informasi dari Pak Ketut sendiri, kepala BRIN kalau sekarang ya, BRIN sekarang namanya, di Sumatera Utara itu, ini penelitian terkait dengan situs loyang Mendale ini sudah masuk dalam jurnal internasional disebut Q1. Q1 ini adalah jurnal terbaik di dunia, yang setiap tahun itu hanya ada 40 tulisan yang bisa masuk ke sana, dan tulisan terkait dengan Mendale sudah masuk ke sana. Artinya secara ilmiah ini sudah sangat qualified, dan saya pikir Pak Ketut menyampaikan bahwa ini sebenarnya mengubah sejarah, khususnya dalam konteks prasejarah ya, mengubah sejarah di Indonesia, sejarah di Indonesia, dan mengubah dan mematahkan ada beberapa teori yang dulu disampaikan oleh Profesor Dr. Truman Simanjuntak, bahwa orang Gayo itu adalah subsuku daripada Batak gitu ya. Ternyata setelah ada temuan di situs loyang Mendale ini, ternyata itu menjadi tidak benar gitu. Kenapa? Karena memang peradaban itu, manusia eksis itu jauh lebih lama lagi, jauh lebih tua lagi ada di Gayo ini. Jauh lebih tua lagi ada di Gayo ini ketimbang di Batak itu sendiri. Nah ini yang kemudian perlu juga disampaikan kepada publik kita, mungkin terkait dengan loyang Mendale juga dalam konteks sejarah kebudayaan itu juga bisa masuk gitu dalam yang perlu di-share juga kepada publik di Aceh khususnya, agar itu kita sosialisasikan, dan belum ada temuan itu yang lebih tua di provinsi Aceh ketimbang yang ada di loyang Mendale ini. Mungkin itu Bang Rahman. Jadi ada 11 tadi ya, ada 10, kemudian plus cagar budaya tadi itu kira-kira potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nanti saya kirimkan ini PDF-nya, mungkin nanti bisa dibaca-baca sebagai bahan untuk pengkajian lebih lanjut. Dan ini Bang, satu lagi Bang, dia kan dalam kebudayaan ada dua Bang ya, ada tangible sama intangible gitu. Yang tangible itu cagar budaya gitu, ya berupa kebendaan gitu. Ini udah dikategorisasi dari pusat gitu, dari undang-undang. Yang kedua adalah intangible, jadi cagar budaya yang benda. Kemudian yang intangible ini berupa tadi itu warisan budaya tak benda, Yang warisan budaya tak benda yang 10 tadi itu baru di budaya Gayo itu baru ada 7 potensi kebudayaan yang tersertifikat tadi itu.
warisan budaya tak benda. Kalau tadi yang cagar budaya kan ada 5 tadi ya, yang tersertifikat secara nasional, artinya sudah sah itu, berarti sudah dilakukan penelitian, gitu. Sudah ada kajiannya. Gitu. Kalau di warisan budaya tak benda tadi itu, baru ada 7. Saya menyebutnya ada dalam kategori seni, tari sining, kemudian tari guel, kemudian didong. Ini baru tersertifikasi dalam kategori seni. Yang kedua ada namanya teknologi tradisional. Teknologi tradisional baru ada 1 yang tersertifikat secara nasional, namanya kendi lah, keni gayo. Kemudian dari sisi pengetahuan tradisional tadi ada makanan. Makanan tadi itu disebut di sini butel. Butel makanan khas gayo, butel. Kemudian ada di seni tadi ada 1 lagi, tari guel tadi ya, tari guel. Kemudian 1 lagi ada olahraga tradisional pacuan kuda. Jadi di seni lumayan nih, ada tari sining, ada tari guel, ada didong, kemudian ada keni, teknologi tradisional tadi, kemudian ada pengetahuan tradisional tadi, makanan, butel, kemudian ada kerawang 1 lagi, pengetahuan tradisional, kerawang, sama pacuan kuda. Baru ada 7 dari sekian, mungkin ada ratusan tadi ya, kita sebut kalau nanti bisa dilihat ada ratusan potensi yang sudah, paling tidak kami sudah menyusun 2021 kemarin, ada 230 halaman itu gitu. Ada potensi, nanti di bab 4 bisa lihat apa saja potensinya secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Tengah sudah termaktub di situ. Itu kira-kira Bang Rahman, ini panjang lebar terkait dengan kebudayaan Aceh Tengah. Ini mohon maaf nih, kalau nanti ada kurang-kurang nanti kita bisa komunikasi lagi, Bang. Aman. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.